البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 107. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa adallu min dzalika ala ajzihim wa intifai ilahiyatihim, dan yang lebih menunjukkan tentang lemahnya sesembahan-sesembahan tadi dan menunjukkan ditiadakannya, yaitu lebih menunjukkan kepada ditiadakannya sifat ilahiyah mereka daripada yang telah kita lewati. Makanya dikatakan ada lumin, ada yang lebih menunjukkan lagi. Apa itu? Anna hadzal khalqa al-aqalla al-adzalla al-ajisa dhaif, bahwasanya makhluk yang paling kecil ini, qalil sih sebenarnya sedikit ya. Mungkin ini yang dimaksudkan adalah paling sedikit nilainya. Jelas lalat banyak sekali, banyak lalat itu. Yang paling hina dan paling lemah, lawih tatofa minhum syai'a, seandainya dia mengambil, merampas dari berhala-berhala itu sesuatu, wastalabah, sama, yaitu merampas, fajtama'u ala ayyastanqidhuhu min, lalu mereka berkumpul untuk menyelamatkan barang itu dari lalat tersebut, la ajizu an dzalik, niscaya mereka lemah dari melakukannya, walam yaqdiru alaih, mereka tidak mampu melakukannya. Jadi ayat ini mengandungi dua sisi pendalilan tentang lemahnya berhala-berhala tadi dan tidak layaknya mereka untuk disembah. Pendalilan yang pertama adalah mereka tak mampu menciptakan lalat walaupun berkumpul untuk menciptakan lalat. Yang lebih menunjukkan lemahnya mereka lagi adalah apabila lalat itu merampas sesuatu dari milik mereka, mereka tak mampu menyelamatkan barang tersebut dari lalat itu. Ini penunjukan yang lebih besar lagi bahwasanya memang apapun yang selain Allah tidak layak untuk disembah. Summa sawwa bainal abidi wal ma'budi fid dha'f, lalu Allah menyamakan antara yang menyembah dan yang disembah dari sisi kelemahan. Ya, sama-sama makhluk, sama-sama semuanya adalah lemah. Antara berhala dengan manusia yang menyembahnya itu semuanya lemah, tak ada apa-apanya dibandingkan dengan penguasa yang sebenar, yaitu Allah Ta'ala. Sama yang dha'af wal ajiz, kelemahan. Biqaulih, dengan firman-Nya, dha'ufat talibu wal matlub, lemah yang mencari, yaitu yang meminta, yang berdoa, yaitu yang menyembah, wal matlub, yaitu yang disembah. Untuk tafsir yang pertama, yang menyembah dan yang disembah sama-sama lemah. Qil, ada yang mengatakan at-talib al-abid wal matlub al-ma'bud. Ini tafsir yang pertama. Yang mencari itu berarti yang menyembah, yang dicari, yang dimintai itu adalah yang disembah. Fahuwa ajizun muta'alliqun bi ajiz, maka orang musyrik itu orang yang lemah bergantung kepada sesuatu yang lemah, tak ada gunanya. Makanya tatkala mereka berperang melawan ahli iman yang memang mukminin semacam sahabat dan para salaf, mereka selalu kalah. Karena wali kaum mukminin adalah Allah. Adapun zaman sekarang kebanyakan mukminin tidak lagi bangga berwali kepada Allah, bahkan lebih bersandar pada yang lain.
membanggakan parang terbang atau apa itu, tak ada gunanya itu semua. Musuh lebih hebat bomohnya kalau masalah perbomohan. Orang musyrik lebih hebat daripada muslimin dalam masalah perbomohan. Muslimin istilahnya secara umum, walaupun hakikatnya yang boleh jadi level-level tadi bukan lagi muslim. Baik, tatkala keadaan muslimin seperti itu, maka mereka tidak mampu mengalahkan musuh yang lemah tadi. Wa ala hadza faqil, berdasarkan ini tadi wakil ada yang mengatakan huwa taswiyatun bainas salibi wal maslub. Ayat tadi dha'ufat talib wal matlub adalah penyamaan antara yang merampas dan yang dirampas, yaitu antara lalat yang mengambil barang dengan berhala yang barangnya diambil oleh lalat tadi. Wa huwa taswiyatun bainal ilahi wadz-dzubab fi dha'fi wal ajz, yaitu penyamaan antara sesembahan yang batil tadi dengan lalat dari sisi kelemahan. Wa ala hadza faqil, berdasarkan ini maka dikatakan at-talib al-ilahul batil. Si pengejar tadi adalah sesembahan yang batil itu, yang mengejar barangnya, bergerak saja tak mampu. Wal matlub adzuba, yang dikejar adalah lalat tersebut. Ternyata lalatnya lebih hebat daripada patung-patung tadi. Yatlubu minhu mastalabahu min, yang mana patung tadi mengejar dari lalat tersebut apa yang dia rampas dari patung tadi. Jelas lemah sekali, tak mampu apa-apa. Padahal lalat lemah, kita pukul dia insya Allah kalah dia. Ternyata patung-patung tadi lebih lemah dari lalat. Lalu untuk apa kita menyembah patung itu? Wakil ada yang mengatakan at-talib adzuba wal matlub al-ilah, dibalik, yang mengejar, yang mencari adalah lalat karena dia yang mengambil barang, mengambil barang. Sementara yang dicari, yang dikejar adalah berhalanya. Dan makna-makna ini tidak saling bertentangan karena Allah memang tidak menjelaskan, menunjukkan ini umum, boleh jadi demikian. Semuanya sama-sama lemah. Baik. Fadzubab yatlubu minhu ma ya'khudhuhu mimma alaih. Lalat mencari atau mengejar dari patung tadi apa yang hendak dia ambil dari apa yang ada pada berhala tadi, mungkin makanan atau minuman atau minyak wangi atau apa yang diinginkan oleh lalat itu dan ada pada berhala itu, mungkin bunga-bunga yang ditaburkan dan sebagainya. Was-shahih anna lafdha yatanawalul jami'. Kata Ibnul Qayyim, yang benar lafaz ini mencakupi semua. 3 tafsir masuk di sini. Dan ini kaidah juga disebutkan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau, bahwasanya tafsir-tafsir para ulama terhadap suatu ayat yang tidak saling bertentangan karena ayatnya membawa kemungkinan pada semua itu dan tidak saling bertentangan, maka tafsir tadi semuanya benar. Karena memang Allah Ta'ala itu, Al-Quran itu jawami'ul kalim. Kalau Nabi saja memiliki jawami'ul kalim, apalagi Allah Ta'ala. Suatu lafaz atau suatu kalimat mengandungi makna yang banyak yang tidak saling bertentangan, bahkan justru saling memperkaya tafsir selama tidak saling bertentangan. Fadha'u fal abidu wal ma'bud, maka berdasarkan tafsir pertama makna ayatnya apa? Yang menyembah dan yang disembah sama-sama lemah. Yang kedua, wal mustalibu wal mustalab, yang mengejar, yang merampas dan yang dirampas itu juga sama-sama lemah. Baik. Demikian pula yang makna yang telah kita lewati tadi itu, yang mengejar dan yang dikejar, yaitu berhala dengan siapa tadi, lalat, sama-sama lemah. Semua makna ini benar. Faman ja'ala hadza ilaha ma'al qawiyil aziz, maka barang siapa menjadikan makhluk yang lemah tadi sebagai sesembahan bersama zat yang maha perkasa, yang maha kuat lagi maha perkasa, fama qadarahu haqqa qadrih, berarti dia tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Baik.
Kalau seorang cikgu saja digabungkan dengan anak-anak kecil, semuanya diberi apa istilahnya label, ini para pengajar, itu mungkin cikgu merasa tak suka, tak sedap hati. Macam mana kami sudah tua, rambut putih, pengalaman 40 tahun, disamakan dengan anak itu dalam satu level sebagai sesama pengajar, kami akan merasa sangat heran itu. Baik. Apalagi Allah Ta'ala, bagaimana ketika disebut siapa sesembahanmu? Sembahan saya Allah, ada Uzair, ada juga Isa, ada juga Baal, ada juga apalagi Lata, Manat, Hubal. Jelas Allah Ta'ala sangat marah dengan yang seperti itu. Bagaimana dia disetarakan dengan para makhluknya. Wala arafahu haqqa ma'rifatih. Dia berarti tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, walaupun mengklaim sudah sampai makrifat, dia tak kenal Allah berarti. Wala azzamahu haqqa ta'zimih. Dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan kepadanya. Cuaca lagi itu sejuk. Baik, kita masuk ke pasal yang baru. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, fasal masalu adamin tifa'il kafir bidda'wah. Perumpamaan yang menggambarkan orang-orang kufar, orang-orang kafir tidak mengambil manfaat dengan dakwah. Untuk yang tidak mau mengambil manfaat, yang mau ambil manfaat, alhamdulillah dapat hidayah. Tapi yang tak mau, maka mereka gambarannya adalah bagaikan hewan ternak. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa minha qauluhu ta'ala. Di antara perumpamaannya juga adalah firman Allah Ta'ala, wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma. Permisalan orang-orang kafir adalah bagaikan seseorang yang memanggil hewan yang tidak mendengar. Ma di sini kembali ke hewan yang iku bima, memanggil hewan yang la yasma, tidak mendengar, illa doa awanidaa, kecuali panggilan dan seruan. Tak paham apa makna kemarilah, apa ayo makan, atau oh jangan masuk ke situ. Mereka tak paham. Mereka cuma tahu oh itu ada seruan, mungkin kita disuruh makan kot. Semua panggilan dianggap oh ini bagi-bagi makanan. Ya itulah hewan ternak, tak paham. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Summun ay walau sami'u, berarti apa? Mereka tuli. Bukmun walau natoku, yaitu mereka bisu. Umyun walau absaru, yaitu mereka buta. Maka mereka itu tidak berakal. Kita baca tafsirnya di catatan kaki. Qala al-mu'allif wafaqahullah, qala al-imam Sa'di rahimahullah, lamma bayyana ta'ala adaman qiyadihim. Tatkala Allah Ta'ala menerangkan tentang tidak patuhnya mereka lima ja'at bihir rusul, kepada sesuatu yang didatangkan oleh para rasul, yaitu syariat. Wa raddahum lidzalika bitaklid. Wa raddahum, ya. Allah menyebutkan lama bayana, Allah menerangkan bahwasanya kepatuhan mereka melakukan mereka bitaklid. Wa raddahum lidzalik. Hum di sini dohirnya kembali ke siapa? Apakah orang-orang kafir? Yaitu mereka membantah para rasul atas dakwah para rasul tadi bitaklid, dengan cara taklid, yaitu ini tidak sesuai ajaran nenek moyang. Dohirnya berarti rodda di sini dia adalah masdar, bukan fi'il madhi. Bayyana raddahum, Allah menerangkan bantahan orang kafir lidzalik, kepada dakwah para rasul tadi bitaklid, dengan alasan kita mengutamakan mengikuti nenek moyang. Alima min dzalika ulima mungkin ya. Ulima min dzalika annahum ghairu qabilina lil haq. Diketahuilah dari itu bahwasanya mereka tidak mau menerima kebenaran dengan alasan menyelisihi nenek moyang. Padahal nenek moyang yang baru beberapa ratus tahun saja. Seandainya betul-betul ikut nenek moyang, sekalian yang tertinggi, para nabi dan rasul, jauh lebih tua dari nenek moyang yang itu.
wala mustajibinalah, mereka tidak menyambut seruan kebenaran tadi. Bal kana ma'luman likulli ahad, bahkan telah diketahui oleh setiap orang, annahum layazulu an inadihim, mereka tidak hilang dari penentangan mereka, tidak mau patuh pada Rasul, tapi selalu menentang. Tatkala Allah telah menerangkan ini semua, akhbara ta'ala anna masalahum inda du'a idda'i lahum, bahwasanya permisalan mereka ketika diseru oleh seorang penyeru kepada mereka, ilal iman, mengajak kepada keimanan, kama salil bahaim, maka perumpamaan orang-orang tadi adalah bagaikan hewan-hewan allati yang ikulaha ra'iha, yang para penggembalanya, memanggil dia, walaisa laha ilmun bima yaqulu ra'iha, dalam keadaan hewan-hewan tadi tidak punya pengetahuan tentang apa yang dikatakan penggembala tadi. Cuma memahami, ini paling dipanggil, tapi tak tahu kalimat ucapannya apa itu, saya tak paham. Wa munadiha, dan penyerunya, fahum yasma'una mujarradas saut, maka mereka mendengar suara semata-mata, yang penting ada suara, tak tahu orang itu sedang mencaci atau memuji. Seperti kucing, kita panggil dia datang, tapi dia tak paham kita sedang memuji dia atau sedang mengatakan oh baunya busuk atau apa. Kucing tak paham. Alladzi taqumu bihi alaihimul hujjah, yang mana suara tadi akan menjadi tegaknya hujjah terhadap mereka, karena merekanya yang tidak memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan hati mereka untuk memahami. Walakinnahum la yafqahunahu fiqhan yanfa'uhum, akan tetapi mereka tidak memahami itu dengan pemahaman yang bermanfaat untuk mereka. Dari sisi bahasa mereka paham, mereka orang Arab di zaman Nabi Muhammad tentunya, mereka paham Nabi menyuruh apa. Tapi tatkala mereka menolak isinya, seakan-akan mereka hewan yang tidak paham. Falihada kanu summa, maka dari itu mereka itu la yasma'unal haq, mereka tidak mendengar kebenaran, sama afahmin wa qabul, berupa pendengaran, pemahaman dan penerimaan. Jelas dengar, mereka tahu karena suara Nabi itu frekuensinya ma'ruf, frekuensi yang memang didengar oleh telinga, tetapi mereka tidak memahami dan mengabulkan, menerima dakwah tadi, memahami pemahaman yang bermanfaat. Mereka buta, la yang zuruna nazara tibar, mereka tidak melihat dengan penglihatan yang mengambil pelajaran. Jelas mereka melihat Nabi, tapi tidak mampu, tidak mau mengambil pelajaran, seakan-akan buta, sama saja mereka lihat atau tidak lihat sama. Bukma, bisu, fala yantiquna bima fihi khairul lahum, maka mereka tidak mengucapkan sesuatu yang di dalamnya itu lebih baik untuk mereka atau ada kebaikan untuk mereka, tak mau mengucapkan syahadatain yang benar. Wasababul mujibul lidzalika kullih, sebab yang mewajibkan terjadinya itu semua, kenapa mereka sampai buta tuli bisu? Annahu laisa lahum aqlun shahih, karena mereka tidak memiliki akal yang sehat, sementara akal yang di dalam jantung inilah yang menjadi pemimpin semuanya. Tatkala akalnya tak sehat, maka pendengaran, penglihatannya juga tidak sehat. Balhum asfahus sufaha, bahkan mereka adalah orang yang paling bodoh, yang paling bangang. Wa ajhalul juhala, orang-orang yang paling jahil. Fala yastaribul aqil, maka orang yang berakal tidak akan merasa bimbang. Anna man du'iya ila rasyad, bahwasanya barang siapa diajak kepada kelurusan, wa dida anil fasad, dan ditolak dari kerusakan, yaitu dihalangi, jangan sampai dia jangan sampai dia masuk kepada kerusakan. Dida yudhadu, yaitu ditolak, dihalangi, dilarang dari kemungkaran. Wa nuhiya aniqtihamil azab, dia dicegah dari masuk menjerumuskan diri kepada siksaan.
wa umira bihi bima fihi salahu, dia diperintahkan kepada suatu perkara yang di dalamnya ada kemaslahatan untuk dia, wa falahu, keberuntungan untuknya, wa fauzuh, dan kebahagiaan untuknya. Ini yang bersama ya, falah dan fauz, keberuntungan, kejayaan, wa naimuh, dan kenikmatan-kenikmatan untuk dia. Fa aswan nasih, namun dia durhaka kepada penasihat. Wa tawalla an amri rabbih, berpaling dari perintah Rabbnya. Wa qatahaman nar, justru menjerumuskan diri ke dalam api neraka. Ala basirah, di atas basirah. Basirah adalah ilmu dan bayinah, keterangan. Sudah ada ilmu, sudah ada keterangan, ternyata dia memilih masuk neraka. Na'udzubillah. Wattaba al-batil, mengikuti kebatilan. Wa nabadzal haqq, dia melemparkan, membaling kebenaran. Anna hadza laisa lahu muskatun min akal, bahwasanya orang ini tidak memiliki akal sedikit pun. Walaupun mungkin IQ-nya 200, mampu membuat apa-apa yang menguntungkan di dunia, tapi akalnya hakikatnya tidak ada. Wa annahu lawittasafa bil makri wal khadi'ah, dan seandainya dia itu memiliki sifat makar dan tipu daya, wadaha, memiliki kecerdikan, fa innahu min asfahis sufaha, dia termasuk orang yang paling bodoh, paling bangang. Karena yang terpandang adalah masalah kebenaran dan akhirat, bukan masalah kehebatan duniawi. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Ilahuna wallahu a'lam.